saya aja ya. Oke, nggak apa-apa. Bagian mungkin nanti bagian udah bisa masuk gak kira-kira? Itu Saya undang. sudah kirim requestnya katanya Mbak Ken. Oke, saya cek dulu soalnya ini jadi jadi tidak bisa dipencet juga. Oke. Videonya udah muncul kira-kira. Videonya Ken ya, masih loading, Loading masih nih. muter-muter tuh. Oke, udah apa-apa. Kita mulai aja langsung ya, Bung Mugis. Mungkin yang lain juga sudah mulai pada masuk atau ngobrol-ngobrol dulu lah, mungkin lah kaitan Nggak apa-apa, dengan nggak apa-apa. tahapan kali ini eh, Ini Bung, tentang saya kasih panduannya dari Mbak Ken. Saya share di grup juga ya. Tapi bebas lah bisa ngobrol em, santai kan. ya santai-santai aja. Bagian belum bisa masuk ya? Masih belum bisa keluar tuh kayaknya. Tadi muter-muter, sempat muter-muter, tapi terus kelempar lagi kayaknya. Belum bisa katanya. Belum bisa ya? Iya. Ya, tidak apa-apa lah ya. Kita mulai aja mungkin live kali ini yang saat ini kita akan gali dan eksplorasi mengenai apa Bu Wis tentang pendidikan dan kesadaran kelas ya dari Iya, di kesadaran kampus. kelas Oke. pekerja kampus. Oke. Di sini sebenarnya ini saya tidak banyak berpengalaman untuk live, tapi kita coba aja ya tentang bahasan kali ini, gimana gimana mungkin Bang Bugis bisa berikan gambaran terlebih dahulu deh bagaimana kita apa namanya tuh bahasan kita kali ini tentang kesadaran kelas dan juga eh, apa di kesadaran Hmm. kelas pekerja ya di pekerja kampus. Monggo nanti mungkin sambil jalan ya saya sambil baca-baca lagi juga kaitan dengan Iya, ini. nggak Oke. apa-apa. Santai aja. Eh, Teman-teman SPK, terutama em, Kamisan SPK ya, Mbak Ken yang ngehandle dan nyiapin bahannya itu menyampaikan ke saya beberapa hal yang eh, rencananya didiskusikan di forum ini di Kamisan hari ini itu terkait dengan em, sejauh apa proses pengelolaan pendidikan tinggi di kampus-kampus itu berkaitan dengan em, kelas-kelas apa namanya pembangunan kesadaran kelas-kelas sosial di dalam kampus ya atau kesadaran kelas lah secara umum. Nah, istilah kesadaran kelas ini kan sesuatu yang sebenarnya kita di SPK dorong untuk gunakan sebagai kerangka konseptual untuk menganalisis sejauh apa pekerja kampus memahami posisinya di kampus dalam hubungan kerja, dalam kerangka eh, masyarakat kapitalis di dalam konteks pendidikan tinggi, gitu kira-kira sih secara umum ya. Dan teman-teman di SPK ya lewat program eh, apa pendidikan ya, terutama pendidikan dasar ya, itu mengidentifikasi ya, ada beberapa tingkat kesadaran itu seolah agak-agak ini sebenarnya istilah kesadaran agak apa agak patronizing ya. Tapi itu yang kita
kita rujukannya secara literatur kan ada dari, kalau di dalam konteks pendidikan ada Paulo Freire dengan konsep konsientisasinya gitu ya, ada kesadaran naif, kesadaran kritis dan seterusnya. Gramsci juga begitu. Rujukannya ke sana, tapi bukan berarti kemudian patronizing, mengkategorikan orang belum punya kesadaran dan kita berusaha menyadarkan mereka. Tapi pada kenyataannya memang tidak semua pekerja kampus punya pemahaman sejauh apa eh, menyadari dirinya sebagai satu sebagai buruh karena itu memang bagian dari yang diadvokasi oleh SPK. Yang kedua, sejauh apa merasa dirinya tereksploitasi atau bagaimana para pekerja kampus bisa mengidentifikasi bentuk-bentuk eksploitasi dalam dunia kerja di pendidikan tinggi. Kira-kira seperti itu. Gitu, Bung Isman. Mungkin bisa Oke, oke, dieksplor lagi. Sen. Menarik ya. Eh, Nanti mungkin ada banyak pertanyaan-pertanyaan juga dari kawan-kawan tentang katakanlah misalkan kenapa sih kita mesti mengidentifikasi diri sebagai buruh, sebagai kelas pekerja gitu. Terutama mungkin Hmm, di pendidikan tinggi ya. Gitu ya. Bagaimana ya. pendidikan tinggi hari ini bisa mereproduksi atau menentang struktur-struktur kelas yang ada di masyarakat dan Hmm. juga mungkin hal yang itu. Silakan mungkin. Ya, satu hal yang SPK dorong adalah pekerja kampus mesti mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari kelas pekerja. Nah, kita juga menyebut organisasi kita, menamai organisasi kita sebagai serikat pekerja, artinya dasar atau basis pengorganisasiannya adalah kelas pekerja di tingkat pendidikan tinggi. Gitu. Artinya ya pertama-tama kita harus mengidentifikasi diri kita sebagai buruh. Bagaimana dengan apakah semua pekerja kampus mau, terutama dosen ya, mengidentifikasi sebagai buruh? Nah, itu yang menjadi persoalan. Dan karena itulah SPK juga terus-menerus campaign mengkampanyekan kita harus mendekonstruksi, membongkar mitos-mitos yang selama ini membuat kita menjadi tidak sadar bahwa kita sebenarnya adalah bagian dari kelas pekerja, kelas buruh gitu. Mitos itu seperti misalnya dosen adalah akademisi, profesional, ASN, dan tidak seharusnya disamakan dengan buruh atau kelas buruh, karena buruh itu seringkali diidentikan dengan mereka yang bekerja di pabrik, pekerja kasar, sementara dosen adalah pekerjaan yang mereka yang bekerja di institusi yang dan jenis pekerjaannya lebih mulia karena berhubungan dengan bagaimana memproduksi pengetahuan dan mentransfernya kepada peserta didik dan seterusnya. Jadi itu semestinya ditempatkan pada kedudukan yang lebih tinggi daripada yang disebut sebagai buruh yang bekerja di pabrik. Pemahaman semacam itu yang harus kita bongkar dan dekonstruksi, dan itu yang dilakukan oleh teman-teman SPK saya kira ya. Karena kalau kita menjustifikasi bahwa diri kita ini terutama dosen itu kedudukannya lebih tinggi, lebih mulia karena kita adalah pekerja intelektual, karena kita adalah intelektual, profesional, apalagi ASN yang seharusnya hanya mengabdi pada negara, membuat kita menjadi abai bahwa sebenarnya di dalam klaim-klaim itu bagian dari upaya untuk membuat kita menjadi lupa dan tidak menyadari bahwa ada relasi yang sifatnya eksploitatif. Kita nggak menyadari atau nggak enggan untuk mempersoalkan bahwa upah yang kita terima itu nggak layak dengan beban kerja yang kita jalani sehari-hari sebagai dosen, apa entah itu didefinisikan sebagai profesional atau sebagai akademisi, sebagai intelektual dan seterusnya. Pada kenyataannya berbagai label itu tidak membuat kita menjadi lebih apa diperlakukan secara lebih manusiawi, tetapi cenderung dieksploitasi dalam hubungan kerja di kampus, baik itu di kampus negeri, swasta, dan berbagai apa namanya status perguruan tinggi lainnya. Dan karena itu penting membongkar ini supaya kita tidak lupa bahwa ada relasi eksploitatif di dalam hubungan kerja kita. Dan syarat pertama adalah kita harus definisikan diri kita sebagai buruh. Tapi bukan berarti itu merendahkan. Buruh dan kelas buruh
atau pekerja itu bukan profesi yang jauh lebih rendah daripada dosen. Dosen juga tidak lebih tinggi dari buruh. Kita semua adalah buruh. Pekerja sejauh kita bekerja dalam hubungan kerja kapitalisme dalam masyarakat kapitalis. Sekarang kita kita hidup di dalam masyarakat kapitalis, dalam dalam sistem sosial yang kapitalistik. Kapitalistik artinya ya ya ada dalam relasi produksi di mana pemilik modal yang menguasai alat produksi, apa namanya, yang menguasai proses kerja dan mengeksploitasi mereka yang tidak menguasai alat produksi, yakni sebagai buruh, pekerja dan seterusnya gitu dalam hubungan produksi. Di kampus juga hal itu terjadi. Dosen ketika terus-menerus mereproduksi dirinya sebagai profesi yang apa namanya lebih tinggi, itu sebenarnya adalah satu pandangan ideologis, ideologis dalam arti yang mengelabuhi, satu pandangan yang eh, apa menjustifikasi relasi eksploitasi itu, dan karena itu kita mesti bongkar itu, Bung. Oke, oke, menarik nih. Nah, eh, jadi jelas sebetulnya ya bahwa pertama mungkin yang perlu kita pahami adalah relasi antara pekerja dan pemberi kerja yang mungkin apa namanya itu memunculkan relasi yang eksploitatif, sehingga saat ini kesadaran dari pekerja ya untuk mengidentifikasi sebagai kelas pekerja yang sebagai buruh apapun itu kondisinya. uh, Halo Bung Wis, ini masih masih ada di sana gak, Mas? Masih ya, agak Sorry aneh ya, ya sorry tampilan agak aneh videonya ya. soalnya di sini ya apa tidak bisa membuka. Nah, loh, Oke, nggak apa-apa, santai aja, apa ya, sambil yang sambil penting ada jalan ya suaranya. gitu ya. Mhm. Oke, eh, mungkin dari kawan-kawan ada yang mau bertanya lah, mungkin kaitan dengan apa Ya, obrolan kita hari ini tentang tentang apa relasi keras pekerja dan juga, nah, ada pertanyaan mungkin tentang yang kedua ini, tentang apakah kampus ini sebagai institusi pendidikan justru menjadi ruang eksklusif gitu ya bagi para pekerja untuk mengakses pendidikan adil dan setara gitu. Itu ya, ya. Menurut saya kampus itu eh ya tentu dia sebagai bagian dari industri kapitalisme kan. Pendidikan tinggi, lembaga pendidikan tinggi atau perguruan tinggi adalah bagian dari industri kapitalisme di bidang jasa. Jasanya adalah memproduksi pengetahuan. Komoditasnya adalah jasa dalam bentuk pengetahuan yang diproduksi, dan diproduksi baik lewat tulisan maupun lewat apa ruang kelas yang disampaikan kepada peserta didik atau mahasiswa. Itu kan kalau kita memahaminya dalam kerangka hubungan produksi seperti itu. Nah, sejauh apa? Nah, ketika kita melihat bahwa kampus adalah sebagai pabrik juga kan sebenarnya adalah, kalau mau menganalogikan dengan supaya lebih mudah, kenapa menyebut buruh mereka yang bekerja di pendidikan tinggi juga tidak sama dengan mereka yang bekerja di pabrik, ya kampus adalah juga pabrik gitu. Dan kita adalah sebagai tenaga kerja yang memproduksi komoditas. Sama misalnya di pabrik sepatu, buruh memproduksi komoditas. Dan apakah kampus selama ini, tadi pertanyaannya, menciptakan kondisi kerja yang layak? Ya, kalau SPK tidak berdiri, kalau SPK tidak berdiri artinya sudah layak. Adanya SPK itu justru menjadi satu apa namanya, simptom atau manifestasi bahwa ada yang nggak beres di dalam pengelolaan pendidikan tinggi. Kita merespon itu kan, teman-teman berhimpun di dalam SPK, merespon karena ada masalah di dalam pengelolaan pendidikan tinggi, terutama berkaitan dengan apa, dengan
dengan hubungan kerja yang sifatnya eksploitatif. Eksploitatif itu apa? Itu juga mesti dieksplorasi ya. Eksploitatif itu artinya kita menggunakan waktu kerja dan tenaga kerja kita untuk memproduksi komoditas, pengetahuan, ataupun yang kita produksi lewat tulisan, penelitian, dan publikasi, dan juga kita transfer di ruang kelas kepada mahasiswa, itu tidak sebanding dengan upah yang kita terima. Banyak teman-teman di pekerja kampus, terutama dosen, yang diupah di bawah UMR. Dan padahal waktu kerja dosen itu tidak terbatas 9 to 5 atau 8 sampai jam 4, tapi bisa berlangsung bahkan 25 jam dalam sehari ya kan, karena apalagi kalau menyiapkan bahan untuk perkuliahan, untuk melakukan penelitian, kita membaca tak nggak kenal waktu gitu. Jadi dan itu sering nggak dihargai, apalagi ketika kita harus membaca, menyiapkan bahan setelah jam kerja sampai malam di rumah. Kita juga bawa pekerjaan, tidak hanya itu juga, tapi misalnya atasan kita menghubungi kita saat kita masih di rumah, mengirim email menanyakan ini itu. Staf administrasi dan tenaga kependidikan juga begitu, pasti juga sering harus lembur, harus merespon email dari atasan untuk mengurusi misalnya ini ada RAB yang harus direvisi dan seterusnya. Itu kan hal-hal yang artinya kita menggunakan atau menyerahkan waktu kerja kita, tetapi tidak selalu mendapat upah yang sebanding dengan apa yang kita keluarkan. Itu baru soal waktu, belum lagi soal tenaga kerja dan pikiran yang kita gunakan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di luar dari tupoksi gitu misalnya ya. Dan itu dibayarnya sangat di bawah batas minimum. UMR, UMK, dan seterusnya. Artinya disitulah terjadi eksploitasi. Belum lagi alat produksi yang kita gunakan untuk melakukan riset, menulis. Ini kalau untuk dosen ya. Kemudian dan melakukan penelitian, akses terhadap sumber untuk melakukan penelitian, semuanya banyak sekali kita sendiri yang mengupayakan sendiri. Misalnya laptop itu seharusnya disediakan oleh kampus. Buku-buku literatur tidak semuanya mudah diakses dan kita harus nyari susah payah sendiri. Seharusnya itu semua disediakan oleh kampus. Kalau itu masih terjadi, artinya di situ terjadi eksploitasi. Apalagi kita dibayar dengan sangat rendah. Untuk beli buku, beli laptop aja nggak sanggup. Sorry, untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari aja nggak sanggup, apalagi untuk beli kebutuhan sekunder dalam tanda kutip yang berkaitan dengan pekerjaan kita di kampus itu. Jadi disitulah terjadi eksploitasi, dan sejauh kampus tidak mengurusin itu ya artinya kampus sebagai pabrik yang produksi komoditas pengetahuan ya masih tidak menciptakan lingkungan kerja yang layak gitu Bung Usman. Oke, oke, oke. Eh, Terkadang mungkin enggak apa namanya itu eh, jam kerja yang tidak pasti begitu ya, terus Betul Bung. kemudian tidak tidak memenuhinya. Sedangkan kampus juga saat ini misalkan menetapkan tarif-tarif masuk ke perguruan tinggi itu cukup tinggi, sedangkan itu tidak linier dengan yang didapatkan oleh pekerja kampus begitu ya. Nah itu Mhm. juga apakah ketidakseimbangan antara misalkan apa yang didapat kampus dengan kompensasi yang diberikan kepada kepada pekerja kampus ini salah satu bentuk relasi yang sangat yang eksploitatif. Yang dicari tadi apa pertanyaannya Bung? Tadi Eh, apakah ya tadi karena ketidakseimbangan apa yang didapat hmm, kampus dengan pendapatannya, terus kemudian kompensasi terhadap pekerja kampusnya yang tidak seimbang, oke. apa itu ya? Ini terutama di kampus swasta ya, Betul. pendapatannya kampus swasta, apakah upah yang diterima oleh pekerja kampus itu berhubungan dengan pendapatan atau pemasukan yang diperoleh dan bisa dikelola oleh kampus terutama swasta ya. Kalau kampus negeri kan masih ada subsidi sebagian dari negara ya, dari APBN. Nah, kalau kampus swasta memang banyak yang kewalahan mengelola anggaran dan sering menggunakan itu sebagai
sebagai justifikasi untuk mengeksploitasi pekerjanya gitu ya. Karena kami tidak punya cukup anggaran untuk membayar Anda sesuai dengan upah yang layak gitu, standar minimum dan seterusnya. Itu semua sangat bisa kita patahkan. Kalau memang tidak punya keuangan yang memadai, ya seharusnya tidak menyelenggarakan bisnis pendidikan dong gitu. Dan seharusnya juga pemerintah bisa mengevaluasi itu, mencabut izinnya dan seterusnya. Dan tanggung jawab negara juga untuk memberi jaminan keselamatan apa namanya jaminan kerja gitu bagi warganya, kan seharusnya itu juga amanah konstitusi gitu yang seharusnya dijalankan oleh negara atau oleh pemerintah gitu. Jadi ketika membubarkan artinya ya membubarkan yayasan atau pendidikan kampus swasta karena eh, tidak punya kemampuan anggaran untuk memberikan upah yang layak kepada pekerjanya, yang harusnya dibubarkan dan negara bertanggung jawab menyediakan alternatif pekerjaan yang lain gitu. Entah itu tetap di dunia pendidikan yang sama tapi di kampus lain yang lebih layak dan seterusnya. Tapi itu kan tidak terjadi dan kampus swasta terus-menerus mengklaim bahwa dan tetap bisa bertahan ya karena bisnis gitu, murni sebagai bisnis, bukan sebagai em, menjalankan institusi yang menjalankan tujuan atau fungsi pendidikan sebagaimana amanah konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dalam hal ini adalah mahasiswa, itu kan diperlukan tenaga pendidik yang juga berkualitas. Gimana supaya mereka berkualitas? Ya hidupnya harus layak gitu. Gimana hidupnya layak? Ya harus dibayar dengan upah yang layak. Dengan upah yang layak dia jadi nggak harus mikir second job, pekerjaan-pekerjaan sampingan dan tambahan yang membuat dia jadi nggak fokus untuk melakukan penelitian, kemudian membaca buku dan mempersiapkan materi perkuliahan dengan baik gitu. Kalau itu tidak terjadi ya semuanya menjadi abal-abal semua gitu. Ya kan, kita banyak pontang-panting mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lain dan ya sekedar copy paste saja dari bahan perkuliahan sebelumnya yang akan kita sampaikan ke mahasiswa dan nggak ada ya akhirnya kualitas luaran mahasiswa sarjananya juga tidak baik ya karena ini semua adalah sekedar bisnis tapi tidak benar-benar berupaya untuk mewujudkan tujuan pendidikan dan itu terlihat dari komitmen untuk tidak memberikan upah yang layak kepada pemberi terhadap pekerja kampusnya. Implikasinya sangat besar. Kalau pekerja kampus itu diupah tidak layak, kualitas pendidikan buruk, kemudian luarannya buruk, produksi pengetahuan lewat tulisan dan publikasinya buruk. Karena itu di Indonesia juga produksi pengetahuan, jumlah publikasinya rendah dibandingkan bahkan dengan negara tetangga di Asia Tenggara ya. Memang sejak ada kebijakan kewajiban publikasi di jurnal internasional, secara kuantitatif meningkat pesat, tapi secara kualitatif sebenarnya kualitasnya masih rendah gitu karena semua banyak diproduksi secara massal lewat jurnal-jurnal predator dan itu nggak berkualitas, artinya nggak mengubah apapun lewat kebijakan instan. Harusnya yang diperbaiki terlebih dahulu adalah ya kesejahteraan pekerja kampus, jangan dieksploitasi. Kalau dieksploitasi ya gimana bisa menghasilkan produksi pengetahuan dan publikasi yang berkualitas dan bisa menjadi bahan ajar yang berkualitas untuk mahasiswa dan mahasiswa juga berkualitas dan bisa bersaing gitu loh. Ada tuntutan dari dari Kementerian Pendidikan agar dan kampus-kampus juga berlomba-lomba menjadi terutama kampus-kampus negeri ya berlomba-lomba untuk menjadi kampus kelas dunia dan seterusnya. Tapi itu nggak diimbangi dengan dorongan peningkatan kesejahteraan pekerja kampusnya. Padahal ujung tombak dari kampus supaya berkualitas dan bisa bersaing di level regional atau dunia adalah pekerja kampus. Kalau pekerja kampusnya nggak sejahtera, gimana bisa bersaing gitu? Gimana bisa memproduksi pengetahuan dan seterusnya gitu ya? Di kampus swasta yang ya jangankan ya tentu mereka nggak akan ngurusi pekerja kampus untuk dapat penghasilan yang layak ya yang kaya-kaya ya pemilik yayasan atau pengurus yayasannya gitu karena menjadi ajang untuk eksploitasi ya, yang memang ada beberapa kampus swasta yang
yang mungkin cukup bisa memberikan upah yang sedikit lebih tinggi daripada kampus yang lain ya, kampus-kampus swasta yang besar ya. Tapi tetap saja di sana banyak sekali hubungan-hubungan eksploitatif yang kita mesti kalkulasi ulang apa ukuran upah layak itu gitu. Dan banyak sekali yang pasti tercecer, terabaikan pekerjaan-pekerjaan, waktu kerja, tenaga kerja yang tidak diberikan kompensasi yang selayaknya gitu oleh kampus swasta maupun negeri. Dan itu semua akhirnya ujungnya adalah kualitas pendidikan, produksi pengetahuan, termasuk yang terhubung dengan dunia industri. Kalau mau industrinya maju kan harus ditopang oleh riset yang berkualitas. Gimana bisa menghasilkan riset yang berkualitas kalau dosen-dosennya atau kalau pekerja kampusnya masih sibuk ngurusin kapan kita harus apa namanya masih sibuk ngurusin pekerjaan-pekerjaan sampingan gitu. Jadi nggak fokus mengerjakan risetnya dengan baik. Ya, bahkan sebagian harus menjual diri dengan cara misalnya menjadi staf Ngamen gitu. pemerintah, menjadi tim sukses politisi, kemudian menjadi konsultan-konsultan perusahaan. Itu kan bagian dari cara untuk survival juga karena tingkat kesejahteraan yang rendah dan ya, akibatnya semuanya sebenarnya adalah kembali ke kualitas pendidikan menjadi sangat buruk gitu. Iya, Jadi betul, nggak bisa betul, negara atau pemerintah kalau mengabaikan kesejahteraan pekerja kampus. betul. Dan kita harus menyadari itu juga sebagai pekerja kampus. Pertama-tama kita ini buruh. Pertama-tama kita ini diupah sangat tidak layak dan kita ini dieksploitasi. Mungkin beberapa pekerja kampus merasa diri tidak tereksploitasi selama ini hubungan baik-baik saja dengan atasan, selama ini saya dapat penghasilan yang layak. Ada yang tentu di upah 7 juta, 10 juta, bahkan 15 juta di beberapa kampus ya dan menganggap oh tidak ada eksploitasi di situ. Jangan salah gitu. Satu, Anda periksa dulu komponen apa namanya pekerjaan tenaga dan waktu kerja yang Anda gunakan apakah semua komponennya sudah dihitung, dikalkulasi, dapat kompensasi yang layak dan apakah kebutuhan dasarnya semua sudah terpenuhi. Itu satu untuk mereka yang sudah dapat gaji misalnya atau upah 10 juta. Yang kedua, apakah semua orang juga dapat upah yang sama? Pekerja kampus itu juga harus dipikirkan. Karena kalau hanya satu dua ya nggak akan mengubah apapun dan itu akan justru menimbulkan ketimpangan dan kita nggak peduli pada adanya problem kesejahteraan yang dialami oleh pekerja kampus yang lainnya dan karena itu disitulah pentingnya kita berhimpun ya kita sama-sama belajar bahwa ada problem di dalam pengelolaan pendidikan tinggi terutama terkait dengan kesejahteraan yang menjadi dasar dari banyak masalah lainnya termasuk masalah kebebasan akademik misalnya itu Pak. Ya, oke, oke. Kita coba ini dulu ya, Bung. Ada pertanyaan nih dari Ya ya. Mbak Riani 143. Bagaimana caranya meminimalkan eksploitasi di kampus demi mencapainya kesejahteraan pekerja kampus gitu. Terima kasih. Ya, Um, caranya adalah yang melawan. Eksploitasi diatasi dengan cara dilawan gitu, diubah hubungannya supaya nggak eksploitatif. Kita dieksploitasi itu artinya ada yang kita kerjakan, misalnya kita kita bikin ya gampangannya kita andaikan di pabrik lah, kita bikin 10 sepatu dalam satu hari tapi kita dibayar hanya dengan apa yang kita produksi misalnya satu sepatu gitu. Artinya 9 sepatu kita produksi dengan gratis. Apakah kita mau seperti itu? Gimana cara mengubah supaya kita dibayar minimal sesuai dengan jumlah komoditas yang kita produksi? Ya mendorong supaya orang yang memberi upah kepada kita itu mengubah hubungan produksi itu supaya memberi kompensasi yang layak. Gimana caranya? Apakah mereka mau? Ya tentu nggak mau. Tentu nggak mau karena relasi yang eksploitatif sangat menguntungkan bagi pemilik, bagi manajer kampus gitu. Kampus swasta terutama. Negeri juga begitu gitu. Pemerintah juga nggak mau membayar upah yang tinggi. Lihat aja tuntutan Tukin banyak sekali alasan Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan
ya, itu pun cuma baru dibayar nggak sampai 100%-nya, dan utangnya juga nggak seluruhnya terbayarkan. Kenapa ya? Karena berupaya mempertahankan relasi eksploitatif ini gitu. Si pemberi kerja baik itu swasta maupun pemerintah atau negara. Gimana cara mengubah? Ya paksa mereka untuk mengubah. Cara memaksanya ya dilawan. Dilawan dengan cara apa? Yang membangun kekuatan ya lewat serikat di antaranya. Dan untuk membangun kekuatan itu, karena itu awal mula pertama-tama adalah mengajak rekan-rekan kita, pekerja kampus di lingkungan kerja kita untuk menyadari bahwa kita ini dieksploitasi loh. Implikasinya bukan sekedar untuk supaya kita bisa menjadi lebih hidup dengan layak, mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga kita, bukan sekedar itu, tapi implikasinya punya implikasi yang sangat mulia kalau kita nggak mau terlihat egois ya. Punya implikasi yang sangat sangat besar gitu dalam pengelolaan pendidikan tinggi yang jauh lebih besar gitu. Untuk ya kita bisa selaraskan dengan tujuan pendidikan tinggi itu apa gitu ya, untuk menghasilkan peserta didik yang berkualitas juga, untuk menghasilkan pengetahuan yang berkualitas. Pengetahuan yang berkualitas itu untuk menopang misalnya pengembangan teknologi. Teknologi untuk apa ya? Untuk kesejahteraan warga lagi gitu. Supaya semua orang bisa sama-sama bahagianya, sama-sama merasa diperlakukan dengan adil. Itu kan perlu ditopang oleh produksi pengetahuan yang berkualitas, ya kan? Dan oke, kalau kita berpikir tentang industri, ya industri yang maju juga ditopang oleh riset yang berkualitas juga gitu. Tapi itu semua muaranya kan dari problem kesejahteraan. Kalau kesejahteraan nggak terjamin, ya udah semuanya akan berantakan gitu. Dan itu yang terjadi, yang kita hadapi saat ini gitu. Jadi untuk mengubah itu ya harus dipaksa. Kita nggak bisa sekedar meminta tolonglah untuk diupah lebih tinggi, nggak bisa begitu. Kita harus paksa. Paksanya adalah dengan kekuatan. Kekuatannya adalah salah satunya serikat. Oke, untuk meningkatkan bargaining juga ya bersama Betul, betul banget. keseimbangan antara kampus dengan apa Pekerja, pekerja kampusnya gitu ya. Oke. betul. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Bung Iya Rido atau Bung Ilham ya gitu ya. Bagaimana nih Iya, membuat kesadaran bahwa bentuk eksploitasi ini dipahami tidak sekedar persoalan fisik gitu ya. ya. Tapi juga soal non fisik, jam kerja, akses sumber dana, ketimpangan infrastruktur gitu ya. Iya, iya, eksploitasi fisik dan non fisik ya. Fisik itu ya kita tenaga kerja kita dipakai, kita menggunakan tenaga kerja kita, pikiran kita, itu kan fisik ya, sesuatu yang material, dan manifestasinya adalah ya pekerjaan yang sehari-hari kita lakukan, misalnya ngoreksi atau mengajar di depan mahasiswa di dalam ruang kelas, kemudian membuat soal ujian, memikirkan, mempersiapkan PPT, itu semua adalah bentuk fisik ya. Sejauh apa itu semua dihargai, dan apakah kita menggunakan waktu kita selama 8 jam, itu batas maksimal bekerja dalam satu hari, atau kita melampaui itu kita bicara soal waktu kerja. Waktu kerja itu sesuatu yang mungkin nggak fisik ya, non apa imaterial, tapi ada manifestasi fisiknya juga. Manifestasinya tadi pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan tadi ya, menggunakan waktu kerja itu gitu. Infrastruktur tentu juga ya kan. Akses sumber dana, ya, sumber dana riset gitu misalnya ya. Ya, em, dan tidak hanya sumber dana tapi alat produksi juga, ya kan? Itu kan juga fisik. Sumber dana untuk riset tidak semua bisa memperoleh itu, tapi tentu ada pemerintah atau pengelola lembaga pendidikan tinggi, tentu mereka akan punya klaim bahwa kita sudah menyediakan ada sumber dana riset selama ini yang bisa diakses oleh, termasuk oleh peneliti pemula baik di tingkat fakultas, universitas sampai ke tingkat kementerian gitu, dan bisa dikompetitifkan gitu, bisa sifatnya kompetitif gitu ya, dan bisa diajukan gitu, dan artinya akses itu terbuka gitu. Oke, tapi sejauh apa apa namanya, itu semua mempertimbangkan apa eh, dasar untuk mengerjakan gini, dasar untuk mengakses sumber dana penelitian itu kan juga. Nah, kita bisa lihat komponen komponen apa di dalam dana riset yang bisa dibiayai. Biasanya di situ agak sulit untuk masukin komponen apa, misalnya honorarium ya, atau bahkan ada, dan jam kerja yang digunakan di dalam penelitian. Begini,
kalau kita bandingkan dengan riset di negara lain ya, misalnya di Australia. Kalau kita mengerjakan riset di sana, akses kita atas dana riset itu ya kompetitif juga, baik di tingkat universitas, fakultas maupun di tingkat negara gitu ya. Dana yang kita bisa ajukan alokasinya, komponennya adalah biasanya sangat terbatas untuk komponen honorarium. Kenapa? Komponen honorarium terbatas atau bahkan tidak ada. Kenapa? Karena tingkat kesejahteraannya sudah tinggi. Nah, saya nggak tahu kalau di Indonesia sepertinya ya komponen honorarium ada justru untuk menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraannya rendah. Karena upah kita itu tidak layak. Dan lalu juga sejauh apa selalu ada komponen berapa persen waktu yang kita bisa gunakan untuk penelitian itu. Ini kalau misalnya di Australia selalu ada diminta untuk bikin persentase waktu yang akan kita gunakan untuk mengerjakan riset ini berapa. Karena pada dasarnya kita sudah punya apa basic pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari. Kita misalnya punya 8 jam dalam satu hari, berapa persen yang kita gunakan 8 jam dalam satu hari itu untuk komponen riset yang sedang kita ajukan sumber pendanaannya. Di Indonesia apakah ada seperti itu? Nggak ada. Karena di sini sangat diperhitungkan betul gitu waktu kerja. Di Australia misalnya, biasanya kita hanya menggunakan maksimum 20% dalam satu hari. 20% itu berarti berapa? Dari 8 jam. Ya paling sejam ya kan? Hanya sejam aja kita alokasikan waktu kita dalam sehari untuk memikirkan riset. Sisanya adalah ya kewajiban kita sehari-hari membaca, menulis, dan mengajar. Itu misalnya, tergantung tupoksi kita apa. Di Indonesia itu nggak ada komponen persentase seperti itu. Artinya di situ ada eksploitasi waktu kerja. Lalu di situ ada aspek beban kerja yang kita tidak sadari bahwa itu tidak ada upah yang layak gitu. Misalnya ada komponen honorarium, artinya itu untuk menutupi bahwa upah kita nggak layak, ya kan? Itu bentuk eksploitasi sebenarnya, kita sering nggak sadari. Itu kira-kira. Oke. Ini Bung, ada pertanyaan lagi dari ASN Dikti. Ini Ya. sepertinya PNS. Izin bertanya, katanya eksploitasi biasanya mengarah ke budaya senioritas yang subur di lingkungan kampus. Nah, gimana nih kita menghadapinya atau solusi mengatasi budaya senioritas tersebut? Oke. Eksploitasi ke budaya senioritas. Ya, saya kira itu kultur birokrasi yang ada di Indonesia ya. Bukan hanya di pendidikan tinggi, tapi juga birokrasi di kementerian. Saya kira ada relasi eksploitatif yang agak-agak berbau feodal gitu, senioritas, dan kita harus mengutamakan yang senior, yang posisinya lebih tinggi. Jadi agak segan atau sungkan kalau kita harus mengkritik, memberi masukan dan seterusnya gitu. Dan itu juga turut menjustifikasi dan memelihara relasi eksploitatif. Relasi eksploitatifnya itu kan sebenarnya adalah dengan pemberi kerja. Senior itu belum tentu adalah pemberi kerja. Bisa jadi dia adalah rekan kerja tapi posisinya pengalaman kerjanya lebih tinggi, senior, dan dalam riset misalnya kita nggak bisa kalau nggak melibatkan dia atau harus mendahulukan dan seterusnya. Dan itu bagian dari mekanisme kultural yang menjustifikasi dan memaintain hubungan eksploitatif juga tanpa kita sadari. Dan itu juga harus dibongkar gitu. Hubungan-hubungan yang kita nggak boleh melawan, kita harus ngikut, kita harus nurut, kita harus sungkan, dan harus mendahulukan yang senior. Saya kira dalam dunia pendidikan seharusnya yang diutamakan adalah kesetaraan, kesamaan akses, dan seterusnya. Dasarnya adalah pengetahuan yang kritis itu ya siapapun bisa mengkritik siapapun gitu, sejauh yang dilihat adalah kualitas dan isi pengetahuannya gitu. Dan bahkan mungkin awalnya para senior ini asalnya berada di dalam kondisi yang tereksploitasi gitu. Juga kondisi yang sebetulnya katakanlah pernah mengalami ya, kadang-kadang ada yang berujar
dosen-dosen senior terkhusus misalkan dulu juga saya begini, dulu juga saya berjuang seperti ini, apa meromantisasi kesulitannya gitu ya pada saat Betul. awal-awal karir. Lalu kemudian setelah mungkin karena di kampus ini memungkinkan sekali apa namanya itu kawan-kawan yang mungkin asalnya eksploitasi ini berada di posisi yang jadi manajer atau pemegang kebijakan atau stakeholder pada akhirnya apa eksploitasi ini jadi terwariskan gitu Bung ya. Betul, betul. Bung, saya minta waktu 30 detik. Saya di sini single parent, saya harus ngurusin anak sebentar. Jangan Oke ditutup. oke. Oke oke tiga siap puluh siap detik, siap. sebentar. Siap siap tidak apa-apa. Oke kawan-kawan yang ada dan bergabung di live ini bolehlah kalau misalkan ada yang mau bertanya nih tentang hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan juga kelas pekerja eh, terutama di situasi kampus. Serikat Pekerja Kampus ini apa namanya itu berupaya memberikan edukasi kepada eh, apa masyarakat pekerja kampus yang mungkin bergabung pada kali ini untuk memahami bagaimana relasi eksploitatif yang terbentuk di dunia pekerja kampus. Di dunia pekerja kampus atau di kampus ini terkadang seolah-olah eksklusif dan apa tidak seperti pekerjaan-pekerjaan fisik lainnya seolah-olah tidak apa bukan buruh begitu ya tapi apa di luar dari itu padahal sebetulnya relasi-relasi yang terjadi di kampus-kampus ini juga sama halnya atau sama eh, relasinya seperti relasi eksploitasi di pekerjaan-pekerjaan lainnya begitu. Gitu. Ya, Mungkin ada yang mau bertanya dan sebagainya. Oke, silakan Bung, dilanjutkan. Bung. apa ya? Apa lagi yang kita mau bicarakan ya? Oh iya, Gimana, Bung? tadi tadi bahwa senioritas ini terkadang apa bukan senioritas ya di kampus yang dulu asalnya sebetulnya Oh, ya, 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 ya. tereksploitasi, lalu kemudian sekarang jadi stakeholder yang akhirnya mengeksploitasi gitu. Nah ini Betul. gimana pandangan? Ya, itu ya sama kayak budaya perpeloncoan ya, selalu Betul. balas dendam ya. Kalau mahasiswa kan ada itu ya dulu di yang nggak bisa diputus di pada saat ospek orientasi mahasiswa gitu. Alasannya selalu karena dulu merasa diperlakukan sama, jadi mesti melakukan hal yang serupa juga kepada bawahan atau seniornya. Saya kira itu siklus itu harus diputus. Justru itu juga bagian dari yang SPK bongkar ya bersama-sama dengan Bung Isman juga. Bung Isman sebagai apa anggota Departemen Komunikasi di SPK bagian provokasi untuk turut juga membongkar apa namanya mitos senioritas dan segala macam. Yang kita ajukan di SPK adalah semua pekerja kampus kedudukannya setara termasuk kita tidak membedakan berdasarkan senioritas tua dan muda apa berapa lama dia sudah bekerja di kampus semuanya sama gitu. Prinsip SPK adalah semua pekerja kampus kedudukannya sama mulai dari dosen sampai ke apa namanya petugas security, mulai dari yang pekerja tetap sampai yang bekerja sebagai tenaga outsource atau kontrak gitu semuanya sama tua dan muda. Itu yang teman-teman SPK dorong dan itu penting untuk membongkar siklus feodalisme semacam itu. Dan karena siklus feodalisme itu turut memaintain, menjustifikasi relasi eksploitatif. Iya, iya. Adanya feodalisme yang terus langgeng ini justru sebetulnya jadi penyakit kronis ya untuk Betul. apa yang pada akhirnya ya tadi sengaja kayak misalkan posisinya adalah dosen senior sebagai katakanlah profesor terus kemudian lektor dan sebagainya masing-masing seolah dikotak-kotakan dan apa tidak tidak memiliki kesadaran yang sama bahwa mereka juga sama kelas Betul. pekerja umumnya. Saya minta waktu 30 detik lagi nyiapin Oke, anak oke, lagi. oke. Gak apa-apa. Oke, kawan-kawan yang lainnya mungkin ada yang mau bergabung atau bertanya ya berkaitan dengan tema
malam hari ini gitu ya. Tentunya banyak banyak yang apa yang masih mungkin bertanya-tanya tentang kenapa SPK ini ikut campaign tentang tentang bahwa kan dosen itu adalah buruh, terus kemudian pentingnya apa namanya itu eh, membebaskan para pekerja dari feodalisme itu ya, terus kemudian bagaimana kita semua menyadari tentang posisi kita sebagai kelas pekerja. Ada yang mungkin mau bertanya dan juga mungkin ingin bergabung mungkin pada ini kali ini, pada live kali ini, sambil kita menunggu Bung Mugis untuk bisa bergabung lagi. Halo, Halo, sorry. oke, oke, nggak apa-apa. Di sini juga saya apa sama anak saya nih, gitu. Sama-sama lah, Sambil sama-sama kita sama-sama mengurus anak. mengasuh Oke, anaknya gitu ya. nggak apa-apa. Ya, ini bagian Oke, dari kehidupan sehari-hari pekerja kampus betul. ya begini. Di Oke, luar jam kerja ya. Oke. iya. Nah, ini Bung, kita kita lanjut pada gimana sih peran serikat pekerja di lingkungan kampus. Atau mungkin serikat pekerja kampus yang saat ini sudah terbentuk yang mungkin berusaha juga untuk apa mendorong kampus-kampus memiliki serikat pekerja sendiri gitu ya. Ya, Hmm. apa peran serikat pekerja ini di apa apa peran serikat pekerja di lingkungan kampus ini untuk membentuk kesadaran kelas dan memperjuangkan hak-hak yang semestinya didapatkan oleh pekerja kampus gitu. Peran serikat pekerja kampus adalah mengorganisir eh, mereka yang bekerja di kampus agar pertama-tama punya kesadaran bahwa kita adalah bagian dari kelas pekerja yang bekerja di lingkungan eh, pendidikan tinggi ya, industri pendidikan tinggi, dan membangun pemahaman dan kesadaran bahwa ada banyak eh, hubungan kerja yang kita tidak sadari bahwa itu tidak diberi upah yang layak atau kita dieksploitasi gitu. Satu, membangun itu. Yang kedua, yang mengorganisir bahwa itu semua harus diubah. Itu semua harus diubah dengan cara dilawan. Lawannya adalah dengan cara mengorganisir seluruh pekerja kampus, pertama-tama didasarkan atas pemahaman kritis tadi tentang kondisi, situasi, dan posisi sosialnya, dan untuk menjadi satu kekuatan sosial yang bisa nanti bernegosiasi, setidaknya melawan dan bernegosiasi dengan pengelola pendidikan tinggi, baik itu pendidikan tinggi negeri ataupun swasta gitu. Dan kita tidak sekedar memanfaatkan celah regulasi misalnya seperti tukin atau upah minimum ya. Upah minimum itu sebenarnya juga sama ya. Itu adalah celah regulasi yang kita sebenarnya bisa dorong untuk paling tidak minimum gaji pokok harus sama dengan upah minimum di kota atau di tempat di mana kampus itu dijalankan gitu. Itu kita bisa mendorong itu ketika kita sudah menjadi serikat yang legal ya. Tapi nggak cukup sebenarnya upah minimum itu sebenarnya juga secara konseptual problematik. Siapa yang menentukan upah minimum selama ini kan berdasarkan undang-undang tenaga kerjaan juga penentuannya tidak cukup adil, masih tidak mencakup, masih banyak sekali komponen yang tidak termuat di dalam upah minimum itu gitu. Kita bisa tanya ke seluruh buruh di berbagai kota di Indonesia, apakah cukup dibayar hanya dengan upah minimum? Pasti nggak cukup. Ada satu riset yang dikerjakan oleh teman-teman buruh beberapa waktu yang lalu mengatakan bahwa sebagian besar buruh
di berbagai sektor, di banyak sektor, mengandalkan utang untuk bisa bertahan hidup. Meskipun mereka sudah dibayar dengan upah minimum di masing-masing kotanya gitu. Utangnya ya, dan mereka terjerat apa namanya, pinjol, dan itu terus menerus. Jadi upah yang mereka terima cuman hanya untuk bisa membayar apa, bunga pinjol, membayar kembali utang, dan terus menerus utang terus, dan siklus itu nggak bisa diputus gitu. Karena sebenarnya upah minimumnya nggak layak. Makanya itu juga tidak bisa menjadi acuan. Kalau kita misalnya mau mendorong, memang banyak yang upah pekerja kampus itu di bawah upah minimum. Apakah kita mau menaikkan di tingkat upah minimum? Tidak. SPK karena itu juga ada divisi penelitian, divisi riset yang saat ini sedang mengerjakan riset di bagaimana pertama, bagaimana mendefinisikan eksploitasi, bagaimana mendefinisikan kebutuhan hidup yang layak, kebutuhan dasar sekunder dan primer yang kita itu sebagai manusia itu kan tidak hanya bekerja dan tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan dasar kita untuk bertahan hidup. Kalau seperti itu saja nggak ada bedanya dengan binatang kan. Tapi manusia itu harus juga diberi kesempatan memiliki kemerdekaan mengekspresikan dirinya dan mengoptimalkan seluruh potensi dan kapasitasnya. Artinya mesti punya waktu luang. Waktu luang itu adalah bagian dari hak. Apakah selama ini kita diberi waktu luang? Waktu luang itu artinya waktu di luar di mana kita mengerjakan pekerjaan pokok kita yang kita dibayar itu. Waktu luang itu juga hak yang harus dijamin. Gak boleh diutak-atik kita melakukan pekerjaan di waktu luang itu. Waktu luang itulah kita diberi kesempatan, kemerdekaan untuk mengekspresikan, mengoptimalkan potensi kita. Kalau misalnya ada yang suka nyanyi, ya silahkan aja. Suka melukis, ya silahkan aja melukis. Yang ada yang suka menulis, silahkan aja menulis gitu. Itu kesenangan di luar pekerjaan yang kita dipaksa. Dan dari situlah bisa muncul apa namanya, karya-karya yang berkualitas karena ekspresi dari kesenangan dan hobi kita gitu. Pekerja itu punya hak untuk mengerjakan hobi, untuk mengekspresikan dirinya dalam hobinya, dalam kesenangannya dan seterusnya gitu. Itu satu. Yang kedua juga mesti ada waktu untuk liburan. Liburan itu juga hak. Kalau enggak kerja terus ya stres. Harus ada waktu luang untuk ekspresi potensi, hobi dan seterusnya, dan ada waktu luang untuk bersama keluarga. Karena kalau keluarganya tidak berkualitas, tidak terjamin kebutuhan dasar anak dan istri atau suami, ya rumah tangga juga jadi berantakan. Kalau rumah tangga nggak harmonis dan berantakan, itu juga akan berpengaruh ke sejauh apa kita bisa produktif gitu sebagai pekerja di tempat pendidikan tinggi gitu kan. Dan itu semua berpengaruh. Artinya kalau upah kita nggak layak, itu berpengaruh ke kita secara psikologis, kemudian berpengaruh ke apa namanya, keluarga, dan berdampak kembali ke bagaimana kita bisa memproduksi komoditas di pendidikan tinggi gitu. Jadi ini basic banget gitu, upah layak itu, dan itu berkaitan dengan banyak hal, bahkan berkaitan dengan demokrasi di Indonesia. Kita bisa kaitkan dengan itu gitu. Ya gimana bisa, karena apa namanya, fungsi pendidikan tinggi kan di antaranya selain memproduksi pengetahuan berkualitas juga apa, peserta didik yang nanti lulus berkualitas. Mereka lulus itu menjadi apa? Ada yang menjadi politisi, ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi pekerja, bagian dari pekerja, kelas pekerja juga gitu. Dan kalau mereka nggak memperoleh proses pendidikan yang berkualitas, ya akan jadi abal-abal juga, yang menjadi penopang di birokrasi yang menjadi buruk, penopang apa namanya, industri yang juga buruk dan seterusnya. Akibatnya sangat besar. Dunia pendidikan itu basic gitu. Jadi ya itu yang dikerjakan oleh, artinya yang dikerjakan oleh SPK adalah bukan semata-mata kita menuntut secara egois supaya kita sejahtera sebagai dosen, sebagai tenaga kependidikan. Oh tidak, ini ada hubungannya dengan demokrasi dan politik di Indonesia supaya Indonesia warganya bisa hidup dengan lebih baik juga. Bukan artinya kita tidak memikirkan diri kita sendiri gitu. Kita memikirkan semuanya. Karena yang kita lakukan itu juga berdampak pada yang lain gitu. Hmm. Ya, ya. Hmm. Oke, oke.
Kami mengundang ya kawan-kawan kalau misalkan ada yang mau menyampaikan pendapat atau bertanya kayak gitu ya. Eh, jadi kira-kira strategi apa sih yang juga bisa kita lakukan ya untuk mendorong agar tadi kebijakan-kebijakan yang ada di kampus ini bisa apa namanya itu lebih adil dan juga memberikan apa namanya itu eh, posisi yang layak gitu ya untuk bagi para pekerja gitu ya, baik sisi upah lalu status kerja juga mungkin kesempatan-kesempatan untuk mengembangkan diri gitu ya, karena Ya, tadi seperti yang dijelaskan banyak banyak apa terjadi eksploitasi yang seolah-olah ya pekerja ini pekerja kampus ini tidak memiliki posisi yang kuat gitu ya. ya. Eh, kebijakan ya banyak kebijakan yang harus kita ubah ya. Satu kebijakan yang berkaitan dengan status lembaga pendidikan tinggi. Lembaga pendidikan tinggi kita itu diatur dengan sangat kacau balau. Statusnya macam-macam, ada BLU, PTNBH, ada apalagi tuh, Satker, lalu ada apa bawah yayasan swasta, belum lagi status pekerjanya, status tenaga kerjanya, mulai dari tetap, PKWT, apalagi tuh, outsource, ada tetap di bawah universitas, tetap sebagai PNS dan seterusnya macam-macam. Itu membuat kita menjadi apa bentuk eksploitasinya juga beda-beda dan itu juga menyulitkan kita untuk mengorganisir apa namanya dan sengaja dibikin seperti itu supaya kita juga saling bahkan membuat kita juga saling ribut satu sama lain gitu. Padahal itu semua harus kita bongkar dan karena itu salah satu kebijakan yang harus diubah adalah status ketenaga kerjaan, status universitas itu harus kita bikin supaya lebih berpihak pada pekerja kampus. Kemudian kebijakan lain yang harus diubah adalah terkait dengan tentu saja kompensasi ya. Kompensasi itu artinya adalah upah ini berkaitan dengan undang-undang guru dan dosen yang kita juga persoalkan ya. Kemudian juga status apa namanya regulasi berkaitan dengan pengelolaan kampus apa misalnya 35% suara menteri ya itu juga sangat berpengaruh tuh dengan kesejahteraan dengan lain-lain ya. Jadi pengelolaan pendidikan tinggi itu di masih ada intervensi yang besar dari kementerian. Kementerian itu adalah kepanjangan tangan dari presiden. Presiden adalah kepanjangan tangan dari partai politik. Jadi itu menjadi sarana bagi partai politik yang berkuasa yang selama ini partai-partainya adalah kita tahu tidak punya kepedulian pada hak-hak pekerja, kelas pekerja ya membuat kampus sekedar untuk alat legitimasi atau justifikasi kebijakan-kebijakan penguasa yang nggak berpihak pada kepentingan rakyat gitu. Dan itu harus diubah juga gitu. Harusnya kementerian tidak punya kewenangan untuk campur-campur cawe-cawe gitu ya. Penetapan profesor juga bukan oleh komunitas akademik, tapi oleh kementerian. Gimana ceritanya menteri bisa cawe-cawe di soal urusan pendidikan, Kementerian Pendidikan ya. Kementerian Pendidikan itu hanya sarana aja untuk mencampur-campur dalam urusan apa namanya kehidupan akademik dan itu harusnya diubah gitu. Atau bubarkan saja Kementerian Pendidikan seharusnya. Apakah itu dorongan bahwa artinya kita harus mengelola pendidikan secara mandiri? Ya, memang terlihat selaras seperti yang dikehendaki oleh neoliberalisme ya. Neoliberal di dalam dunia pendidikan tinggi mendorong supaya ada otonomi pendidikan tinggi. Ya, memang harus kita mendorong ada otonomi. Otonomi tapi yang memegang kendali harusnya adalah pekerja kampus. Gitu. Yang lebih tahu kebutuhan pekerja kampus adalah ya pekerja kampus dan karena itu kita harus harus yang harus memegang kendali otonomi apa pengelolaan pendidikan lembaga pendidikan tinggi gitu. Jangan kita serahkan kepada politisi, kepada negara, kepada apa eh, pemilik yayasan yang mereka hanya tahu mengeksploitasi kita dan apa namanya menghasilkan kekayaan atau profit dari penyelenggaraan lembaga pendidikan tinggi itu gitu. Dan itu beberapa hal yang
saya kira menjadi concern SPK ya untuk diubah. Dan untuk mengubah itu kan nggak bisa sekedar kita melakukan lobby-lobby ke DPR, membuat undang-undang baru, atau melakukan judicial review. Itu beberapa cara yang kita tempuh juga. Tapi kita mesti menyadari bahwa nggak apa namanya nggak mudah gitu ya. Karena yang dominan di dalam arena-arena lembaga judisial dan arena politik itu adalah ya kekuatan-kekuatan sosial dan politik yang tidak punya kepentingan membela hak-hak rakyat gitu. Jadi kita harus punya kekuatan sendiri yang harus kita bangun sendiri gitu dan SPK bagian dari inisiatif untuk itu, saya kira. Jadi kita berjuang untuk jangka yang sangat panjang, kita mesti menjaga ritme dan nafas perjuangan yang panjang. Kita tidak tidak berorientasi untuk agenda-agenda instan dan jangka pendek seperti Tukin gitu misalnya. Tapi kita mesti punya konsepsi sendiri, apa itu kesejahteraan, apa itu relasi kerja yang non-eksploitatif, apa itu status, bagaimana itu mengelola lembaga pendidikan tinggi yang lebih berpihak pada pekerja kampus. Dan artinya kita juga akan berkontribusi mendesain bagaimana negara ini dikelola, terutama dalam kaitannya dengan pendidikan tingginya gitu. Jadi nggak semata-mata menuntut hak yang kita harus dibayar, enggak. Dan kita tidak sekedar memikirkan diri kita sendiri, kita mau kaya untuk diri kita sendiri. Enggak, yang dituntut oleh teman-teman SPK adalah yang mendorong supaya kalau kita sejahtera, pekerja kampus sejahtera, itu punya implikasi besar di berbagai hal. Artinya kita memikirkan kesejahteraan kita juga memikirkan kesejahteraan yang lain. Ada hubungannya dengan itu. Gitu. Dan itu diawali dari ya problem eksploitasi memang yang harus kita dorong bahwa agar pekerja kampus menyadari itu dan kita berhimpun di dalam organisasi. Karena kalau kita melawan sendiri-sendiri ya akan diinjak-injak dan kita harus kuat sebagai satu kekuatan kolektif. Disitulah pentingnya SPK. Saya kira itu, Bung. Gimana? Ada lagi yang bisa kita explore? Atau sampai berapa lama ini kita? Oh, ini ada ya. Ini sekaligus ya. Kemarin Bu Sekjen kita Mbak Haryati menekankan bahwa kita harus mengingat kembali juga perjuangan yang dilakukan oleh Marsinah ya sebagai apa aktivis buruh di tahun 90-an di satu pabrik jam di Porong Sidoarjo, Jawa Timur yang menjadi simbol perlawanan dan sangat berani melawan manajemen perusahaan yang eksploitatif. Pada saat itu masih sangat jarang ada buruh yang berani melawan karena serikat-serikat buruh sudah dibikin apa namanya semuanya tunduk pada penguasa ya sejak tahun 60-an gitu pasca 65 dan tahun 90-an itu juga mulai ya, ada dibangun industri-industri baru ya kemudian juga buruh-buruh pabrik mulai banyak di perkotaan dan kesadaran untuk berorganisasi dan melawan eksploitasi juga mulai tumbuh karena juga ada pengaruh dari gerakan sosial yang juga mulai menguat di tahun 90-an awal 80-an akhir ya ada pengorganisasian juga di kantong-kantong buruh. Jadi Marsina adalah salah satu produk dari proses sejarah, proses sosial di sana gitu, perkembangan sosial pada saat itu dan dia menjadi simbol perlawanan dan keberanian untuk melawan eksploitasi yang pada saat itu belum banyak buruh, bahkan dia adalah perempuan ya, buruh perempuan yang berani melawan, tapi dia juga berani menghadapi resiko represi yang dilakukan dengan sangat keji oleh aparat keamanan. Aparat keamanan seharusnya menjadi petugas keamanannya negara ya, tapi dia dia bisa disewa oleh perusahaan.
dan ya militer dalam hal ini yang menyiksa dan membunuh dengan keji Marsina. Dan saya kira kita mesti mengingat itu, bahwa kita sebagai bagian dari kelas buruh juga bisa meresonansi kembali gitu ya, apa yang dilakukan, apa yang diperjuangkan oleh Marsina gitu. Kita harus berani melawan juga di lingkungan kerja kita, di perusahaan, di tempat perusahaan atau pabrik yang kita namai sebagai kampus atau lembaga pendidikan tinggi. Gitu. Oh ya, mungkin perlu dianalisis juga kenapa ada kecenderungan dosen enggan disamakan dengan buruh. Tadi sempat disinggung ya. Tapi saya kira itu bagian dari itu mitos yang harus kita bongkar ya. Mitos yang harus kita bongkar karena itu bagian dari narasi yang justru membuat kita nggak menyadari kita sudah dieksploitasi gitu. Ini bukan merendahkan atau apa, buruh juga bukan satu profesi yang rendah. Bukan semata-mata berkaitan dengan jenis pekerjaan. Tapi kita hidup di dalam masyarakat kapitalis gitu. Yang hubungan produksinya ketika kita bekerja itu artinya kita ada dalam hubungan relasi produksi, relasi ekonomi yang produksi yang hubungan produksi ekonomi di dalam masyarakat saat ini itu apa kalau bukan kapitalisme? Apa bedanya kapitalisme dengan apa yang disebut dengan kapitalisme? Kapitalisme itu adalah hubungan produksi yang kalau rumusan sederhananya MCM ya, MCM. MCM itu money commodity money. Artinya komoditas itu diproduksi bukan semata-mata untuk secara langsung dinikmati. Ini prinsip dasarnya dulu ya. Bukan pertama-tama secara langsung untuk dinikmati nilai gunanya, use value-nya. Ya kan, kita memproduksi sepatu dulu sebelum ada masyarakat kapitalis, kita memproduksi misalnya kursi ya karena kita mau pakai kursi itu. Kita butuh cangkul nih untuk bercocok tanam ya, kita bikin itu sendiri. Tapi dalam masyarakat kapitalis, kita memproduksi sesuatu bukan untuk kita gunakan fungsinya, use value-nya, tapi untuk kita konversi menjadi kapital, untuk menjadi uang. Gitu. Dan dari mana itu bisa dikonversi? Ya dengan cara memproduksi secara massal. Siapa yang bisa memproduksi secara massal? Bukan kita lagi sebagai direct producer, tapi kita meng-hire labor, pekerja. Ya kan, pekerja yang mereka tidak punya alat produksi, tapi hanya bisa menjual tenaga kerjanya. Dan dibayar lewat upah. Kita meng-hire labor dan dari situlah bisa memproduksi komoditas secara massal. Seharusnya komoditas secara massal yang diproduksi oleh labor ini kita berikan sepenuhnya kepada labor yang memproduksi. Karena mereka lah yang memproduksi itu kan secara langsung. Tapi dalam masyarakat kapitalis tidak. Misalnya dia memproduksi 10 kursi dalam sehari, kita hanya mengupah dia 1 kursi. 9 kursinya kita gunakan sebagian untuk modal produksi lagi untuk kita putar. Sebagian lainnya kita akumulasi sebagai profit. Artinya profit itu adalah haknya buruh. Gitu. Yang kita curi, kita ambil. Dalam masyarakat kapitalis, dalam masyarakat sekarang itu semua relasi sosial sudah dibangun berdasarkan relasi produksi kapitalis seperti ini gitu. Jadi nggak bisa kita mengelak untuk tidak mendefinisikan diri kita sebagai buruh di dalam jenis pekerjaan manapun gitu. Selama kita tidak menguasai alat produksi itu, di situ pasti terjadi eksploitasi. Bukan karena kita mau merendahkan diri, bukan karena buruh itu istimewa, tidak, ya karena ini masyarakat kapitalis gitu. Relasi produksi dalam masyarakat modern itu sudah seperti itu gitu. Kalau kita nggak punya alat produksi, otomatis kita adalah buruh. Otomatis kita adalah, dan dari situlah ketika kita menyadari posisi sosial kita jadi tahu ada sesuatu yang nggak beres nih. Gitu. Dan di situ menjadi dasar kita untuk melawan. Itu Bung. Oke. Cukup Cukup ya?
Wah, cukup padat ya, daging semua. Oke, mungkin terakhir ya Bung lah, apa sebagai closing gimana apa namanya itu kita sampaikan kepada masyarakat tentang bagaimana kita kesadaran tentang kelas pekerja ini penting bagi kita semua. Ya, kesadaran tentang kelas pekerja ini penting untuk kita ya kita afirmasi ya. Itu awal dasar bahwa ada yang nggak beres gitu dalam hubungan kerja kita. Karena kalau kita tidak mengafirmasi posisi sosial kita sebagai pekerja, kita menolak bahwa diri kita sebenarnya dieksploitasi. Kita menjustifikasi eksploitasi self exploit ourselves gitu. Jadi mengeksploitasi diri kita yang kita serahkan pada orang lain gitu hasil eksploitasi itu. Apakah kita mau begitu? Apakah kita mau diinjak-injak, diperlakukan semena-mena? Kita mungkin tidak menyadari, tapi kita harus membongkar itu. Jangan-jangan kesadaran kita selama ini keliru gitu atas hubungan kita dalam relasi produksi di kampus. Dan SPK apa namanya mendorong agar agar kita bersama-sama untuk kembali mengingat posisi sosial kita, posisi kelas kita gitu, ada di mana kita, dan itu menjadi dasar untuk kita melakukan perubahan secara lebih jauh gitu ya. Demikian Bung Isman. Oke, terima kasih Bung Mugis atas kesempatannya. Sip. Obrolan-obrolan kita malam ini mudah-mudahan bisa apa bermanfaat bagi semuanya dan juga eh, saya mungkin mohon maaf sebagai lead apa dadakan ini Nggak apa-apa. apa memimpin karena tadi apa ada ke apa namanya itu ada Soal gangguan-gangguan teknis ya. teknis ya, gangguan teknis yang terjadi oleh host yang sebenarnya ini biasanya backend tapi pada akhirnya dihandle oleh saya dengan apa keterbatasan obrolan. Mohon maaf atas keliruannya. Lalu kemudian kawan-kawan yang sudah bergabung juga saya ucapkan terima kasih. Kita tutup saja pertemuan apa live kali ini. Selamat malam, salam perjuangan, salam buruh, salam kelas pekerja. Selamat Ya, malam semuanya. selamat malam semuanya. Makasih Bung Isman, makasih teman-teman. Sama-sama. Terima kasih.